Shalom House of Grace, puji nama Tuhan. Kita bisa kembali memuji meninggikan nama Tuhan, bersyukur karena Dia sungguh sangat baik buat kita. Keselamatannya yang sempurna buat kita. Haleluya, haleluya. Dan kami Tuhan memberikan pujian kami buat Engkau. Sama-sama menyanyikan buat Tuhan Yesus. Keselamatanmu yang karya terbesar buat kami, Tuhan. Anugerah terbesar dalam hidup kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku terbuka diri.
Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau selalu mengasihi kami, Kau selalu setia kepada kami ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, kami selalu diberkati, dikasihi di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Topik yang ingin saya sampaikan adalah pelajaran dari Sodom. Ini ada slide-nya agak banyak, jadi saya akan cukup cepat ya. Karena banyak orang menurut saya tidak mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan di Kejadian 18 sampai 19 itu mengenai pelajaran dari Sodom. Saya rasa semuanya sudah pernah mendengar ya apa yang terjadi di Sodom dan Gomora ya, di mana kehancuran terjadi ya. Nah, tapi saya banyak orang menurut saya tidak mengerti siapakah yang disebut Sodom itu. Karena banyak sekali yang tafsirannya macam-macam. Dan juga siapakah Lot itu dan istrinya yang kita tahu jadi tiang garam. Dan juga sebetulnya anaknya Lot. Dan yang sebetulnya yang banyak orang tidak mengerti, menurut saya adalah kasih Tuhan itu di mana? Di Sodom. Ya, karena dilihat sekarang akan Tuhan itu murka. Ya, jadi untuk kita bisa mengerti ini, pertama kali kita harus tahu siapakah itu Sodom. Tetapi saya undang kita semua untuk mendengarkan yang Alkitab katakan mengenai Sodom. Dan bukan orang katakan mengenai Sodom. Karena dianggap Sodom itu adalah orang-orang tertentu, tetapi sebetulnya apa yang Alkitab katakan. Ya, dan kita tahu kebenaran Alkitab itu yang benar. Nah, sekarang itu makanya kita bisa lihat di Yesaya 1 ayat 10, apa yang dikatakan dan seterusnya di ayat Yesaya 1 mengenai Sodom. Pertama dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat. Ya, jadi dikatakan itu adalah inilah dari Tuhan mengenai Sodom. Ya, manusia Sodom. Jadi itu mengenai Sodom. Ya, kita lihat seterusnya di ayat berikutnya. Apa yang Tuhan katakan mengenai Sodom. Ini yang Tuhan katakan mengenai Sodom. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran, berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jadi, orang Sodom itu adalah orang yang suka memberikan korban dan datang ke Tuhan. Ya, domba jantan, lemak dan seterusnya ini adalah sesuai yang di Imamat dikatakan. Jadi orang Sodom adalah orang yang mengerti Taurat. Ya, dan dia datang ke hadirat dan dia menginjak-injak bait suci Tuhan. Jadi sebenarnya dia datang ke Tuhan. Jadi orang Sodom adalah orang yang sebetulnya ingin menyembah Tuhan. Tetapi kita tahu Tuhan itu tidak suka dengan Sodom. Jadi Tuhan itu merasa bahwa dia bukan penguasa Sodom. Siapa yang Sodom sebetulnya ikuti? Padahal Sodom ingin datang ke Tuhan. Itulah Sodom. Ya, yang dari Tuhan, dari Alkitab. Sodom bukan yang agamawi sering katakan. Orang-orang dari macam-macam katakan. Ini yang di Alkitab. Sodom adalah penyembah Tuhan. Yang bukan penyembah Tuhan, tapi yang mencoba menyembah Tuhan. Itulah Sodom yang di Alkitab. Kita lihat di ayat berikutnya. Di slide berikutnya ya, di Yesaya 1 ayat 13. Dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Jadi Sodom mencoba menyembah Tuhan dengan persembahannya. Persis seperti Kain. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan tetap aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Ya, ya, ya. Aku benci melihat semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ya, ini ada yang nggak kelihatan di slide ya. Aku telah payah menanggungnya, ya. Jadi Sodom itu sebetulnya yang Sodom lakukan adalah mencoba untuk datang ke Tuhan itu dengan agamawi. Itulah Sodom. Jadi penguasa Sodom adalah sebetulnya adalah agamanya.
Dan Sodom berpikir dengan cara dia melakukan yang dikatakan di agamanya, yaitu hukum Taurat. Dia sudah mendekat kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan katakan, karena kau mentuhankan agamawinya, kau mentuhankan hukum Taurat. Seperti itu. Tuhan berkata, aku bukan Tuhanmu. Tuhanmu adalah agamamu itu. Ya, jadi makanya Tuhan berkata, semua itu aku benci melihatnya, semua itu menjadi beban bagiku. Kenapa? Karena yang dituhankan oleh Sodom adalah agama mereka, yaitu hukum Taurat. Itu yang adalah Sodom. Jadi Sodom itu bukan yang seperti orang pikirkan, tapi inilah yang dikatakan di Alkitab. Jadi kita sekarang mengerti ya, bahwa Sodom itu tidak lebih, dosa yang Sodom itu yang di dunia dipikir macam-macam, tapi sebetulnya dosa yang orang Sodom lakukan hanyalah satu, yaitu mencoba menyembah Tuhan dengan agamawi. Itulah dosa dari Sodom. Mencoba datang ke Tuhan dengan agamawi. Itulah Sodom. Sodom adalah kaum agamawi. Ya, kaum agamawi yang meninggikan agamanya. Oke? Itulah seperti itu. Dan kita tahu apa yang terjadi, Sodom itu hancur. Tapi saya mau katakan berikutnya hal kedua yang orang seringkali tidak melihat, itu adalah ya, cerita dari Sodom itu tidak dimulai dengan Sodom. Cerita di Sodom itu dimulai di Kejadian 18 ayat 16. Yaitu apa yang terjadi? Yaitu Tuhan datang dan berbicara ke Abraham. Jadi cerita dari Sodom itu dimulai dengan Tuhan dan Abraham. Cerita dari Sodom tidak dimulai dengan Sodom. Cerita dari Sodom dimulai dengan Tuhan yang dekat dengan Abraham. Di Kejadian 18 ayat 16 dikatakan, lalu berangkatlah orang-orang dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Nah, ini saya harus tulis bahasa Inggrisnya di sini. Kenapa? Karena kalau di bahasa Inggrisnya itu dijelas bukan hanya memandang ke arah Sodom, tetapi memandang ke arah Sodom yang berada di bawah. Ya, jadi look down toward Sodom, melihat ke bawah ke arah Sodom. Jadi cerita dari Sodom dimulai dengan Tuhan ya menyertai Abraham yang ada di pegunungan atau ada di gunung di atas Sodom. Jadi cerita mengenai Sodom dimulai dengan Tuhan yang meletakkan Abraham, orang percaya yang sudah mengenal kasih Tuhan, tidak berada di Sodom, tetapi berada di gunung dan melihat ke bawah ke arah Sodom. Dan kita tahu ya, gunung itu tinggi, bukit itu tinggi, dan Sodom di bawah. Yang hancur Sodom, yang di bawah. Abraham berada di gunung, tidak mengalami kehancuran, bahkan hanya melihat. Jadi cerita mengenai Sodom dimulai dengan kasih Tuhan, kesetiaan kasih Tuhan bersama dengan Abraham, dan kesetiaan kasih Tuhan yang meletakkan Abraham di gunung, jauh dari Sodom yang di bawah. Ya, makanya itu dikatakan Abraham bersama Tuhan melihat ke bawah ke arah Sodom. Oke? Kita sekarang melihatin siapakah Abraham. Kita bisa mengerti. Jadi cerita mengenai Sodom sebetulnya dimulai dengan Tuhan yang dekat dengan Abraham. Dan kalau kita mau lihat cerita mengenai Sodom itu juga diakhiri dengan Abraham. Sodom itu cuma di tengah. Dimulai dan diakhiri dengan cerita mengenai Abraham. Bukan Sodom yang utama, tapi Tuhan dan Abraham yang utama. Ya. Lalu kita ingatkan kembali mengenai siapakah Abraham dan apakah iman dari Abraham. Di Kejadian 15 ayat 1 dikatakan, bukan di slide ini saya lupa tulis, itu janji Tuhan kepada Abraham adalah, janganlah takut Abram, aku adalah perisaimu, upahmu akan besar. Abram nggak ngapa-ngapain, tapi diberikan janji sama Tuhan seperti itu. Jangan takut, satu. Yang kedua, aku adalah perisaimu, aku akan melindungimu. Yang ketiga adalah upahmu atau berkatmu akan besar. Tuhan memberikan itu. Dan Abraham pertama kali tidak percaya. Tapi apa yang terjadi di Kejadian 15 ayat 5 yang kita bisa baca di sini. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan mengajak Abraham untuk melihat langit atau terang, bintang itu terang,
supaya Abraham bisa percaya kepada firman-Nya yang sudah diberikan di Kejadian 5 ayat 1. Di ayat 6, Abraham melihat bintang itu, lalu percayalah. Karena Abraham melihat terang itu, dia menerima terang itu, dan karena itu Abraham menjadi percaya. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi yang Abraham menjadi orang benar hanya karena satu hal, karena dia percaya pada kasih-Nya. Di Kejadian 15 ayat 1, Tuhan memberikan janjinya, kasih-Nya, bahwa dia akan melindungi, dan dia akan memberkati, dan Abraham percaya pada itu. Jadi Abraham menjadi orang benar karena satu hal. Dia percaya kepada kasih Tuhan. Seperti itu aja. Itulah yang membuat Abraham menjadi orang benar dan selalu benar di hadapan Tuhan karena dia percaya kasih Tuhan. Ya, jadi sesederhana itu. Dan itulah yang Abraham, itulah cerita mengenai Sodom dimulai dengan Tuhan, hubungan Tuhan dengan Abraham. Dan kalau kita lihat nanti, cerita mengenai Sodom diakhiri juga dengan Tuhan dan Abraham. Tidak pernah berubah. Yang paling penting, yang utama adalah Tuhan dengan orang yang menerima kasih Tuhan. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat di ayat 17, apa yang terjadi? Ya, di Kejadian 18 ayat 17 di ayat berikutnya. Di slide berikutnya. Di Kejadian 18 ayat 17, di slide berikutnya kita bisa lihat. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar setelah berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Dan Tuhan berpikir seperti ini, yang dia katakan kepada Abraham. Aku pun akan memberkati Abraham dengan luar biasa karena dia percaya pada kasih-Ku. Apakah akan kusembunyikan? Tentunya tidak. Tuhan, kita tahu Tuhan memberikan rencananya kepada Abraham. Karena Abraham menerima kasih-Nya. Yang didapatkan oleh Abraham di dalam kasih Tuhan itu bukan hanya menjadi bangsa yang besar, tapi dia akan mendapatkan hikmat atau rahasia dari Tuhan sendiri. Itulah yang menerima kasih-Nya. Akan lebih pintar dari segala orang. Karena menerima rahasia dari Tuhan sendiri. Akan lebih pintar dari segala orang Farisi. Karena dia akan menerima rahasia sendiri. Karena di dalam kasih Tuhan, termasuk Tuhan ingin memberikan hikmat atau kepandaian atau pengetahuan yang dari Tuhan. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Maka Tuhan memberitahukan pada Abraham, ya, rencananya untuk Sodom. Ya, itulah. Sodom sendiri yang agamawi tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Sodom. Dia mempelajari, dia baca Taurat berulang-ulang, dia tidak tahu apa rencana Tuhan terhadap Sodom. Tetapi Abraham yang bergantung pada kasih Tuhan mengerti apa yang akan terjadi pada Sodom. Itulah bedanya ya, yang bergantung sama kasih Tuhan dengan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjadi profesor, ya, seperti itu. Ya. Jadi Tuhan mempunyai rencana untuk Sodom dan memberitahu Abraham atas rencananya. Orang benar, Abraham adalah wujud orang benar yang percaya pada kasih Tuhan, akan tahu apa yang akan terjadi pada orang agamawi. Orang agamawi tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Tapi kita yang percaya Tuhan akan tahu. Kalian yang mengerti kasih Tuhan, nanti setelah firman ini, lihat baca ayat ini, kamu akan mengerti apa yang terjadi pada kaum agamawi. Kau akan bisa bernubuat. Dan 100% tepat. Tidak bisa salah. Ya, kita lihat seterusnya. Di slide berikutnya kita lihat. Ini saya terusin aja ayatnya ya, di Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah tentang orang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi kita tahu ya, dosa dari Sodom itu adalah dosa agamawi. Dan Tuhan katakan, firman-Nya, dia berkata, dosa agamawi itu sangat berat. Ngerti nggak? Dosa agamawi itu sangat berat. Tuhan ya, Yesus itu kalau waktu datang di bumi, itu yang Tuhan hardik, itu adalah orang Farisi, agamawi. Dan Tuhan berkata begini, kenapa dosa agamawi itu berat? Karena kalau orang nggak mau masuk ke kerajaan surga, menolak kasih Tuhan, itu terserah. Tapi agamawi itu menghalangi orang untuk kenal Tuhan. Makanya sangat berat dosanya. Tidak ada dosa yang lebih berat dari agamawi.
karena menghalangi orang untuk datang ke Tuhan dengan mengajarkan agamawi. Tidak ada dosa yang lebih berat dari agamawi. Tidak ada dosa yang lebih berat dari menghalangi orang untuk datang ke Tuhan. Itulah dosa dari Sodom. Dosa agamawi. Ya, kita lihat ya, dosa sangat berat dosanya. Kemudian di slide berikutnya kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Baiklah aku turun untuk melihat. Ya, apakah benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Inilah kasih Tuhan. Tuhan ya bisa menghancurkan Sodom dengan mengirimkan malaikat. Tapi malaikat tidak sempurna. Malaikat bukan Tuhan. Malaikat bisa buat kesalahan. Tuhan tidak lakukan itu karena dia mengasihi. Tuhan sendiri yang sempurna yang akan melihat benar-benar enggak Sodom ini seperti yang agamawi. Jadi dia mau pastiin Tuhan tidak ceroboh menghukum. Tuhan tidak ceroboh untuk membawa kehancuran. Ya, jadi Tuhan ingin melihat sendiri. Persis sama seperti ilalang dan gandum. Malaikat tuh mau potong ilalang, Tuhan bilang enggak. Tunggu. Karena Tuhan sendiri yang harus melihat. Tuhan tidak gampang ya. Tuhan tuh kasih. Jangan pikir Tuhan tuh menggampang menghukum seperti Sodom. Enggak. Ayatnya enggak bilang gitu loh. Itu tafsiran orang tertentu aja. Tuhan bilang, saya akan lihat dulu loh. Saya akan cek ulang. Saya akan cek Tuhan loh. Supaya benar-benar apa yang terjadi itu betul. Yang seperti yang Tuhan lihat. Bukan malaikat. Malaikat gak mampu untuk melihat dengan detail seperti itu. Seperti tajamnya seperti Tuhan. Tuhan sendiri lakukan dengan mata, kepala sendiri. Dari dekat. Untuk mengerti agamawinya. Ya. Itu yang dilakukan Tuhan. Kemudian kita lihat di Kejadian 18 ayat 24. Seterusnya. Adam bersyafaat kepada Tuhan. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Jadi dikatakan orang benar ya. Apakah engkau akan menyiarkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jadi Abraham bersyafaat untuk Sodom. Ya, Abraham bersyafaat untuk Sodom. Ya. Dan banyak orang berpikir Tuhan nggak dengar toh. Kita lihat. Apa benar yang banyak orang ajarkan bahwa Tuhan tidak mendengarkan permintaan Abraham? Kita lihat, ya. Kita lihat. Abraham bersyafaat untuk Sodom. Ya. Apa Abraham lebih baik dari Tuhan atau Tuhan lebih baik dari Abraham? Kita lihat. Ya. Di ayat. Di Kejadian 18 ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Kiranya 10, bukan 50, 10 aja. Turun. Ayang orang benar di Sodom. Supaya jangan dihancurkan. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ya. Habis itu Tuhan meninggalkan. Dan orang pikir, wah ini 10 itu angkanya angka mujizat ya. Angka luar biasa. Tapi sebenarnya enggak. Jadi apa yang terjadi? Tuhan tuh dengerin permintaan Abraham. Tetapi Tuhan tidak akan memaksakan keselamatannya atau pertolongannya untuk mereka yang menolak dia. Tuhan yang kasih tidak akan memaksa kehendaknya. Ya, Tuhan tidak akan memaksakan. Kalau dia memaksakan itu menyangkal kasihnya. Jadi Tuhan itu sebetulnya tidak akan memusnahkan Sodom kalau mereka menerima Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Tuhan tidak akan memaksakan. Dan kita akan lihat apa 10 orang atau cuma 1 orang atau 2 orang udah cukup. Kita lihat, ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, sekarang Kejadian 19 ayat 1. Sekarang kita udah pindah ke Kejadian 19. Ini yang terjadi di Sodom. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi, Tuhan mengirimkan malaikatnya, sebetulnya itu adalah dirinya sendiri, juga bisa dilihat begitu, ke Sodom. Sekarang pertanyaannya, untuk apa tugasnya? Untuk menghancurkan Sodom? Apakah yang seperti itu? Karena banyak orang pikirannya seperti itu. Malaikat itu untuk menghancurkan. Tapi saya tanya, yang di Alkitab kata-katanya apa? Jangan percaya orang yang nggak ngerti, yang terlalu mengutamakan.
nggak mengerti kasih Tuhan. Bayangkan mereka salah baca. Karena malaikat itu dianggapnya menghukum ya. Benar nggak? Enggak tuh kalau di Alkitab. Coba kita lihat. Ya. Kita lihat, tapi nanti kita lihat berikutnya ya. Kita lihat dulu. Ini belum sampai. Ya. Kita lihat. Orang malaikat itu kan benar. Kudus. Apa yang terjadi? Tetapi sebelum mereka tidur, orang laki dari Sodom itu. Jadi ini orang Sodom. Dan yang muda sampai yang tua. Dari atas sampai bawah. Tua sampai muda. Agamawi itu selalu begitu ya. Turun-menurun. Ya. Bahkan seluruh kota. Tidak ada yang kecuali. Agamawi itu begitu. Nyabetnya tuh semua kena. Datang mengepung rumah itu. Ya. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ya. Inilah satu hal sifat agamawi. Kaum agamawi selalu 100% ingin menodai orang benar. Kaum agamawi 100% ingin kawin jadi satu dengan orang benar untuk mengkontaminasi orang benar. Karena itu Yesus dicobai oleh iblis. Adam dan Hawa dicobai oleh iblis. Karena agamawi, iblis selalu mau jadi satu dengan Tuhan. Dengan orang benar untuk mengkontaminasi. Inilah yang dipikir, kalau you mau tahu apakah LGBT adalah agamawi yang mau jadi satu dengan orang benar. Secara abnormal. Itulah yang namanya agamawi. Inilah ayat yang orang agamawi tidak mengerti. Sampai kapanpun juga. Bahwa sebetulnya orang agamawi, siapakah yang seperti itu? Ya mereka itu. Karena mereka ingin menodai orang benar dengan ajarannya. Itulah agamawi. Jahatnya itu di situ. Di mata Tuhan, dosa itu sangat besar. Karena ingin menodai orang yang percaya pada kasihnya dengan ajarannya yang mengutamakan agamawinya. Dan bukan kasih Tuhan. Itulah dosanya, bukan LGBT. Mereka yang adalah LGBT. Karena ingin menodai orang benar. Supaya kami pakai mereka. Ya, ngerti ya? Kira-kira. Mengkontaminasi orang benar. Selalu, 100%. Gitu. Ya, lalu apa yang terjadi? Kita lihat. Lalu keluarlah Lot. Lot di sana ya. Saudara dari Abraham. Ya. Menemui mereka ke depan pintu, tapi pintunya ditutup di belakang. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Ya, Lot mengerti. Jadi Lot beda dengan orang Sodom. Lot mengerti. Matanya juga terbuka bahwa itu jahat yang dilakukan oleh Sodom. Orang agamawi tidak mengerti bahwa yang mereka melakukan kejahatan dengan agamawinya. Tapi Lot mengerti. Kamu tahu aku, dan ini yang dilakukan Lot. Kamu tahu aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar padamu, perbuatlah kepada mereka apa yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apakan orang-orang ini sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumahku. Nah, satu hal yang Lot coba lakukan. Meskipun dia tahu agamawi jahat. Agamawi itu buruk. Perbuatannya jahat. Bukan buruk, jahat bahasanya di Alkitab. Apa yang Lot lakukan? Lot ingin musyawarah dengan agamawi. Jadi dia bukan seperti Abraham yang jauh dengan agamawi berada di gunung. Tapi Lot itu ingin musyawarah dengan agamawi. Ingin dagang. Atau sama-sama ya, cari jalan tengah dengan agamawi. Lot ingin bermusyawarah dengan agamawi. Itulah Lot. Mix, kecampur. Ya, udah. Habis itu kita lihat di Kejadian 19 ayat 9 di slide berikutnya. Tapi mereka berkata, "Nyahlah." Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan mengenai yang kau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu yaitu Lot dengan keras dan mereka mendekat dengan mendobrak pintu. Ya. Jadi kata-kata dari orang agamawi adalah orang benar yang malaikat tadi, 2 malaikat itu dianggap orang asing. Selalu saya kasih tahu, orang yang percaya kasih Tuhan akan dianggap aneh sama orang agamawi. Selalu dianggap orang asing. Mereka tidak kenal.
Kalau sama-sama agamawi, nggak apa-apa tuh. Itu satu perguruan. Tapi yang bergantung sama kasih Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan adalah kasih. Yang bergantung sama kasih Tuhan akan dipandang asing. Aneh sama orang agamawi. Jangan kaget ya. Terus begitu. Ya, seterusnya. Di Kejadian 19 ayat 10 dikatakan. Di ayat berikutnya. Tetapi kedua orang itu mengulur tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah. Lalu menutup pintu. Ya, pintu ditutup sama Tuhan, nggak ada yang bisa buka loh. Dan mereka membutakan mata orang yang di depan pintu rumah itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari pintu. Jadi, orang agamawi Sodom yang berhalakan agamawi akan buta terhadap rencana Tuhan. Dan mereka akan coba untuk mendapatkan. Mereka akan coba 1000 tahun, 100 tahun. Dan sampai mati pun mereka tidak akan dapat. Karena ditutup. Mencoba masuk ke Tuhan dengan jalan agamawi. Kamu bisa coba 1 juta tahun. Tidak akan berhasil. Sia-sia, capek. Karena dengan agamawinya mereka mencoba membuka pintu itu. Tidak bisa. Ya, itu yang terjadi. Ya. Dan inilah yang dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 14. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian ini tanpa disikapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat disikapkannya. Inilah orang agamawi. Ada selubung di depan matanya, alias buta. Dan tapi saya kasih tahu ya, tidak hanya selubung di mata aja. Bahkan sampai dari setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi hati mereka juga ditutupi. Orang agamawi akan jahat. Karena hatinya buta. Ya, dan mereka hanya bisa berbalik dan hanya selubung itu hanya bisa hilang pada waktu mereka berbalik dan melihat Tuhan yang adalah kasih. Kalau nggak bisa. Hanya satu jalan. Mereka boleh ambil PhD di sekolah dimanapun juga, tidak akan ada gunanya. Ya, karena yang bisa buka Alkitab yang mengatakan hanyalah kalau mereka berbalik kepada kasih Tuhan. Kalau nggak bisa, mereka akan selamanya buta di mata, nggak bisa lihat, buka pintu nggak bisa, dan di hati jahat. Itu pasti. Ya, jangan kaget. Udah dibacain Alkitab di Kejadian. Ya, kita lihat lagi di Kejadian 19 ayat 12. Lihat ya, apa yang malaikat katakan? Abraham berpikir malaikat itu akan menghancurkan Sodom. Apakah tujuannya itu? No. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang masih ada di sini lagi? Kaummu. Kaumnya Lot. Yang percaya Tuhan. Yang percaya pada kasih Tuhan. Yang mengenal. Atau sudah menerima kasih Tuhan. Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan. Atau siapa saja kaummu di kota ini. Bawa mereka keluar dari tempat ini. Jadi siapa aja. Satu orang pun kedua malaikat itu, aku selamatkan. Bukan 10, kayak Abraham ngomong. Satu aja saya selamatin. Kasih Tuhan lebih besar. Siapa saja kaummu Lot. Siapa saja yang seperti engkau. Satu orang pun aku selamatkan. Gak usah 10. Seperti Abraham pikir. Tiap satu aja. Nggak ada orang kena Sodom yang orang mengandalkan kasih Tuhan. Tidak ada. Satu pun kamu dilindungi. Ya. Ini ayatnya loh ya. Jadi Tuhan itu mengasihi. Bukan menghukum. Yang kena hukuman memang kena hukuman. Tapi yang percaya menerima kasih Tuhan. Pasti 100%. Tuhan lindungi dan dikasihi. Siapa saja kaummu di kota ini. Bukan kaum Sodom. Kaummu. Kaum seperti Lot. Ya. Yang percaya Tuhan. Sebab kami akan memunaskan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Tuhan akan hancurin sampai paling habis agamawi. Pasti. Cuma soal waktu. Itu yang Tuhan lakukan di Sodom. Karena agamawi menghambat dia. Menghambat orang untuk menerima kasih-Nya. Tuhan akan habisin. Sampai tidak ada lagi. Semua lutut bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang paling agamawi pun Tuhan akan jamah. Ya, jadi Tuhan ingin menyelamatkan semua orang di Sodom yang mau. Ya, oke.
Lalu kita lihat di slide berikutnya apa yang terjadi. Keluaran Lot lalu berbicara dengan kedua bakal yang dan seterusnya, bangunlah untuk mantunya. Tuhan Lot ingin selamatkan, tapi diolok-olok. Jadi tidak mau mantunya. Jadi kita lihat ya, Tuhan itu ingin menyelamatkan calon menantu Lot. Tapi mereka menolak keselamatan Tuhan. Karena itu mereka tidak selamat. Ngerti nggak? Ini Tuhan tuh mau nyelamatin mantunya. Lot juga mau nyelamatin, tapi mereka nolak. Apa Tuhan paksa? Apakah irresistible grace? No, nggak selamat karena nolak. Ya, itu yang terjadi. Kita lihat lagi, ya di slide berikutnya. Jadi cepat ya, udah makin ngerti toh. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya ke tangan istri dan ke tangan kedua dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntutnya keluar kota dan melepas sana. Jadi Tuhan yang menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tuhan loh yang kekuatan Tuhan. Itu semangat Tuhan adalah untuk menyelamatkan. Ya, sama Tuhan untuk menyelamatkan. The zeal of the Lord. Ya itu. Berikutnya. Kemudian sama ya, kita lihat di ayat berikutnya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi kehendak kasih Tuhan adalah untuk membawa Lot dan orang lain, yaitu mantunya, anaknya, istrinya, untuk ke pegunungan di tempat bersama dengan Abraham. Orang yang menerima kasih Tuhan. Lot ingin Tuhan bawa ke gunung, tempat yang tinggi, tempat yang terhormat. Bersama dia dan Abraham. Kita lihat apa sekarang jawaban Lot. Ya, bedanya Lot sama Abraham di sini. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sesungguhnya hambaku ini telah dikarunia besar kerjaan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Jadi Lot menerima kasih karunia Tuhan ya. Dia tahu grace ya. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana ini. Sehingga matilah aku. Lot berpikir dia harus ke gunung dengan kekuatan sendiri. Ya, jadi Lot mengerti kasih karunia Tuhan, tapi juga masih bergantung sama kekuatan diri sendiri. Dan sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil, jika demikian nyawaku akan terpelihara. Jadi Lot itu bergantung pada diri sendiri. Meskipun dia tahu kasih karunia Tuhan. Dia masih bergantung pada diri sendiri. Itulah Lot. Dia bilang, saya nggak bisa ke gunung. Saya tidak bisa ke gunung. Saya bisanya cuma ke kota kecil ini yang dekat. Ya, itu Lot. Bergantung pada usaha diri sendiri. Meskipun sudah percaya pada kasih karunia Tuhan pada. Saud malaikat itu kepadanya, baiklah dalam hal ini permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yaitu kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Tempat itu nggak dihancurin. Karena ada Lot. Ada Lot satu orang ya. Cepatlah lari ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Jadi Lot bergantung pada usaha sendiri. Dan Tuhan bilang, oke, silakan kamu ke Zoar. Karena itu Lot tiba di Zoar. Kota itu namanya Zoar. You tahu nggak artinya Zoar apa? Zoar artinya adalah tempat kecil yang sama sekali tidak berarti. Jadi Lot yang mengerti kasih karunia Tuhan, tapi bergantung pada usaha sendiri, selamat, nggak mati. Tetapi berada di Zoar, yaitu tempat yang sama sekali insignificant, yang sama sekali tidak berarti. Itu orang Kristen yang nggak ngerti kasih Tuhan, atau masih bergantung pada usaha sendiri. Akhirnya berakhir di tempat yang tidak berarti. Tetap selamat loh. Ya, oke. Berikutnya kita lihat. Ya, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dan langit, dan ditentukan balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan, lembah ya, Sodom dan Gomora di bawah. Dan semua penduduk kota itu dan satu tumbuhan tanah. Jadi Tuhan menghancurkan agamawi dan tempat di mana agamawi berkuasa. Habis hancur pada waktunya, ya. Saat berikutnya.
Tetapi istri Lot ya yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Tuhan ingin selamatkan istri Lot. Betul? Ya. Istri Lot telah diberikan firman Tuhan yang mau menyelamatkan. Kita lihat. Istri Lot itu kan udah lihat, udah dengar firman Tuhan yang mau menyelamatkan. The gospel. Dia sudah bertemu dengan malaikat. Luar biasa toh? Melihat mujizat dari yang malaikat lakukan, yaitu butain pintu itu sehingga orang Sodom tidak bisa masuk. Dia lihat semua toh. Meskipun demikian, istri Lot itu menolak keselamatan dari Tuhan. Ini bahasa Inggrisnya adalah fallen away from grace. Bahasa Indonesianya telah murtad dari keselamatan Tuhan. Yang di Ibrani ini adalah ini. Ya, inilah yang disebut. Kita baca di slide berikutnya, slide 27. Ini persis yang istri Lot lakukan adalah yang diacu di Ibrani 6 ayat 4 yang banyak orang bingung bacanya. Sebab mereka yang pernah diterang hatinya, yang pernah mengecap karunia kerajaan surgawi. Ini kan istri Lot semua pernah alami ya. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya. Karena dia lihat tuh mujizatnya, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Lihat mujizat tuh. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibawa lagi sehingga mereka bertobat sebab mereka menjadikan lagi nama Allah anak Allah bagi diri mereka dan menghina di muka umum. Israel Lot itulah yang disebut murtad. Murtad itu bukan orang percaya kehilangan keselamatan, bukan. Murtad adalah orang yang sudah melihat begitu banyak dan menerima berita begitu banyak, melihat mujizat begitu banyak, masih nggak mau. Ya udah, nggak mau menerima kasih Tuhan. Tuhan bilang ya itulah, ya oke lah. Saya nggak paksa. Saya tidak akan paksa. Kasihku, kasih karuniaku, nggak apa-apa. Saya kasih, kalau nggak mau ya udah. Gitulah. Itulah yang disebut fallen away from grace atau murtad. Ya, kita lihat di berikutnya apa yang terjadi. Ya, di slide berikutnya di Kejadian 19 ayat 30 di ayat 27 sorry. Nah, sekarang balik lagi akhirnya kembali lagi ke Abraham dengan Tuhan. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat yang ia berdiri di hadapan Tuhan itu, Abraham nggak pernah ganti tempat di gunung. Tuhan letakkan dia di situ dan memandang ke bawah ke arah Sodom dan Gomora serta seluruh tanah lembah Yordan, ya lembah di bawah gunung. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur perleburuan. Abraham cuma lihat kehancuran agamawi. Abraham di gunung, di tempat yang aman dari kehancuran. Bersama dengan Tuhan. Abraham melihat kehancuran. Tapi Abraham tidak terkena kehancuran agamawi. Kehancuran terhadap Sodom. Berikutnya. Pergilah Lot dari Zoar. Ya, tempat yang tidak kecil, tempat yang kecil dan tidak berarti, tempat yang tidak berarti, yang kecil. Dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuan di pegunungan. Jadi Lot akhirnya dibawa ke gunung. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia di dalam suatu gua bersama kedua anaknya. Tuhan memindahkan Lot dari tempat kecil yang tidak berarti ke gunung. Tetapi hasil karya Lot di Sodom sama sekali hancur. Lot percaya, tetap selamat. Karya agamawi Lot di Sodom sama sekali dihancurkan. Dibakar habis. Ya. Nah, sekarang ini juga ini adalah ya seperti itu. Persis yang di 1 Korintus 3 ayat 12. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dalam api. Pekerjaannya habis. Lot sama sekali nol. Karena dia bergantung pada agamawi. Pelayanannya apa semua? Nol nilainya. Karena apa? Dia bergantung pada agamawi. Orang Sodom semua juga agamawi kok. Semuanya juga mau ke Tuhan, tapi dengan cara salah. Nol. Dianya sendiri selamat. Hasil karyanya nol. Ya, Lot seperti itu. Yang sekarang juga ya, seperti itu. Ya, jadi itulah sebelum slide ini ya, saya mau kasih tahu ya. You tahu nggak di Alkitab dikatakan kata predestinasi, predestination. Banyak orang lihat pada waktu kau lahir. No, lihat
Predestinasi berlaku pada waktu kau lahir sebagai ciptaan baru. Lot setelah menjadi ciptaan baru, Tuhan bawa akhirnya ke gunung. Meskipun dengan usaha dia sendiri, dia cuma sampai di Zoar, di bawah. Predestinasi bukan berlaku pada waktu kita lahir ada di bumi. Namanya kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Predestinasi hanya berlaku pada waktu kita sudah ciptaan baru. Namanya ciptaan baru, yang lama udah lewat. Udah dikasih destinasi yang baru. Ya, jadi kita lihat Sodom segala macam. Ya. Calon mantu dari Lot, istri dari Lot. Tuhan mau selamatin loh. Kalau predestinasi dimulai dari awal, udah selamat tuh. Enggak tuh. Predestinasi salah enggak? Enggak salah. Tapi mulainya dari mana? Waktu kita ciptaan baru. Kalau enggak ya bukan ciptaan baru. Kalau misalnya enggak ada bapak baru. Itulah. Lot percaya. Meskipun dia dengan segala macam. Dia tidak bisa ke gunung. Tapi Tuhan akhirnya bawa ke gunung. Karena tetap rencana Tuhan akan terjadi bagi mereka yang menerima kasih-Nya. Meskipun tidak sempurna seperti Lot yang pikirkan. Kecampur-campur. Itu. Ini ya, dalam sekali Alkitab. Teologi bubar semua. Saya kasih tahu. Kalau yang ngerti teologi, ngaco semua. Ya, karena nggak baca Alkitab secara ngerti. Karena dia ditutup matanya. Karena nggak bisa lihat dengan kasih Tuhan. Nah, kemudian kita terusin ya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada lagi laki-laki di negeri yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia. Ini anaknya Lot. Ya, ingin punya dapat anak dari bapaknya, bayangin. Dan menyambung keturunan dari ayah kita. Anak perempuan Lot bergantung pada pikiran diri sendiri. Ya. Ibu mereka adalah kaum agamawi Sodom. Ibu Lot bukan seperti keturunan dari Lot dan Abraham, tapi orang Sodom. Dia turunan ini. Jadi agamawi itu mengkontaminasi turun ke turun. Di Sodom dikatakan dari tua sampai muda sampai kecil. Semua kena agamawi. Semua kena. Itu agamawi. Ya. Perbudakan agama itu berturun ke turun dan akhirnya sisa kerjanya hancur semua. Ya, hati-hati. Anaknya Lot kena. Ya. Kita mau kemudian sorry ya. Kita lihat ya. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka yang lebih tua melahirkan seorang anak laki namanya Moab. Dialah bapak orang Moab sampai sekarang. Ya, Moab itu keturunan ini ya. Yang lebih muda pun melahirkan seorang bani laki namanya Ben Ami, dialah yang bani Amon yang sekarang, ya, dari Amon, ya. Jadi kita lihat agama itu sifatnya turun menurun. Turun menurun, turun menurun, turun menurun. Semuanya kena rusak sama agamawi. Itu agamawi. Hati-hati. Ya. Sodom Gomora dihancurkan karena agamawi. Oke, kesimpulan ya. Kita sekarang lihat satu-satu. Nanti you kan lihat satu-satu. Kita tadi pertanyaan di depan ya. Siapa itu Sodom? Siapa yang Lot? Siapa itu istrinya? Siapa anaknya? Gimana kasih Tuhan? Oke, kita lihat. Ya, Alkitab lengkap. Kalau you tahu ini, you udah tahu Alkitab. Sodom. Sodom adalah tempat di mana agamawi berkuasa. Tempat dosa yang paling berat, yang sangat berat. Karena menghambat orang datang ke Tuhan. Kaum agamawi Sodom ingin mengkontaminasi atau menodai orang benar. Orang agamawi inginnya orang benar kecampur dia. Ya, the yeast of the Sadducee, ragi dari orang Farisi. Itu agamawi. Dan ini sudah nyebar di mana-mana. Di gereja nyambur semua. Ya, karena nggak ngerti. Tapi Tuhan mengasihi, tetap selamat. Kaum agamawi Sodom buta terhadap rencana dan firman Tuhan. Agamawi selalu buta terhadap rencana dan firman Tuhan. Mau didebatin mana, mau baca tafsiran manapun, mau baca kalau agamawi pasti nggak ngerti. Saya jamin 100% karena Alkitab yang berkata. Ya, atau Alkitab yang jamin, bukan saya. Alkitab yang jamin. Pasti mereka buta. Ya. Tuhan ingin menyelamatkan penduduk Sodom, bukan ingin menghukum. Tuhan ingin menyelamatkan penduduk Sodom kalau mereka mau menerima kasihnya. Tapi kalau menolak kasihnya, ikut agamawi, mereka akan hancur. Bukan karena Tuhan tidak kasih, tapi karena agamawi akan membawa kehancuran. Dan Tuhan akan menghancurkan agamawi.
Ya, jadi seperti itu. Agamawi adalah membawa kehancuran Sodom. Ya, berikutnya Lot. Siapa itu Lot? Lot adalah orang percaya yang kawin dengan agamawi. Istrinya tuh seorang Sodom. Lot bergantung pada usaha diri sendiri karena dia kecampur. Karena itu Lot tiba di Zoar. Dia ngerti kasih karunia, dia dapat kasih karunia, tapi dia tibanya di Zoar, tempat kecil yang tidak berarti. Tuhan menyelamatkan Lot. Tapi hasil karya Lot di Sodom dihancurkan. Ngerti nggak? Lotnya selamat nggak? Selamat. Hasil karyanya hancur. Agamawi. Ya. Berikutnya, di slide berikutnya, siapa itu? Istri Lot. Istri Lot kaum agamawi yang tidak yang belum kenal Tuhan. Dia mengkontaminasi Lot dan anak-anaknya. Meskipun telah mendengar rencana keselamatan dari Tuhan, bertemu malaikat dan melihat mujizat dari malaikat, dia dapat semua kasih karunia ya. Dia menolak keselamatan. Tuhan kasih semua loh kasih karunia kepada dia, tapi dia menolak keselamatan. Itu yang namanya murtad. Akibatnya apa? Dia hancur bukan karena Tuhan tidak ingin menyelamatkan. Bukan Tuhan tidak mempunyai rencana keselamatan. Tapi karena dia menolak keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau kau menolak keselamatan daripadaku, ya sudah terjadilah. Aku nggak maksa. Ya, itu istri dari Lot. Ya, kita lihat lagi. Anak dari Lot. Anak dari Lot adalah keturunan dari orang tuanya yang agamawi. Pemilikan agama tersebut telah membuat anak-anak Lot memberhalakan usaha diri sendiri. Jadi seperti itu. Masa anak perempuan kawin sama bapaknya? Itulah. Aneh ya, tapi itulah begitu. Mereka orang yang kecampur pikiran agamawinya. Berikutnya Abraham. Abraham percaya pada kasih Tuhan. Karena itu Abraham benar di mata Tuhan. Dan selalu benar di mata Tuhan. Tuhan meletakkan Abraham di gunung yang aman. Abraham dapat melihat dan mengerti rencana Tuhan atas kaum agamawi. Dan Abraham melihat kehancuran agamawi. Itu Abraham. Dia sendiri nggak kenal. Tetap bersama Tuhan. Cuma nonton aja. Ya, dan mengerti. Gunung. Habis itu berikutnya, slide berikutnya. Apa itu gunung? Gunung adalah tempat keselamatan dari mereka yang menerima kasih Tuhan. Gunung adalah tempat di mana orang benar akan melihat kehancuran dari agamawi dan pengikutnya di bawah, di lembah-lembah. Itulah tempat kita yang percaya pada kasih Tuhan. Kita akan di gunung, kita bukan di Sodom. Ya. Kemudian kita lihat apa yang mengenai Tuhan, bagaimana mengenai kasih Tuhan. Tuhan telah menyiapkan gunung sebagai tempat yang aman. Lihat nggak cerita ini? Tuhan sudah kasih Abraham di Sodom, di gunung, gunungnya udah ada sebelum Tuhan hancurkan Sodom. Ngerti nggak? Bukan Sodom yang utama loh. Tuhan udah bikin gunung dulu. Dan Tuhan sudah meletakkan Abraham di gunung dulu sebelum Sodom dihancurkan. Tuhan tuh nggak ceroboh. Tuhan adalah kasih. Tuhan telah menyiapkan gunung sebagai tempat yang aman sebelum kehancuran Sodom. Jadi kita aman ya, kita sudah diletakkan di tempat yang aman sebelum kehancuran terjadi. Itulah Tuhan. Ya. Bukan kita minta selamat. Tuhan sudah sediakan tempat keselamatan bagi kita sebelum kita bisa minta. Tuhan mau menyelamatkan sebanyak mungkin orang di Sodom. Tapi Tuhan tidak memaksa kehendaknya. Tuhan akan menghancurkan agamawi hanya setelah yang menerima keselamatan diselamatkan. Tidak ada satu pun yang menerima kasih Tuhan yang Tuhan tidak perhatikan. Satu pun tidak akan lepas dari tangan Tuhan yang menyelamatkan. Yang agamawi karena tidak menolak kasih Tuhan, ya mereka jalan sendiri. Jadi hasil karya agamawi akan dihancurkan. Hasil karya Lot, hasil karya Sodom dihancurkan. Sodomnya juga ikut hancur karena menolak kasih Tuhan, menolak Tuhan. Lotnya tetap selamat, tapi hasil karya Lot dihancurkan. Ya, Moab. Terakhir, Moab. Ya, siapa itu Moab? Kita tahu Moab adalah jadi keturunan dari anak perempuan Lot yang kawin dengan bapaknya. Ya, tabu. Ya, kita tahu di buku Rut adalah seorang
Moab. Keturunan Moab. Boas adalah penyelamat Rut yang akhirnya menjadi suami Rut. Jadi Rut itu sebetulnya sebelumnya di mata orang Israel itu kayak direndahkan karena dia orang Moab yang di mata orang Israel sangat buruk. Tetapi pada waktu Rut menjadi suami Boas, status Rut berubah menjadi 100% dihormati di Israel. Di tanah perjanjian. Rut adalah istri dari Boas. Boas adalah representasi dari Kristus. Karena itu Rut adalah representasi dari gereja. Mempelai Kristus. Yang Tuhan selamatkan dan Tuhan murnikan. You tahu nggak gereja itu apa? Sebelum Tuhan murnikan. Dia pun udah percaya. Ya kayak Moab. Ya kayak Rut. Kecampur. 100% kecampur semua gereja. Dengan usaha diri sendiri. 100%. Tapi Tuhan akan murnikan. Sehingga status gereja yang tadinya terkontaminasi agamawi, Tuhan sendiri yang memurnikan. Bukan ahli-ahli yang memurnikan. Bukan ahli-ahli gereja dan teologi yang memurnikan. Tuhan yang akan memurnikan gereja. Supaya nggak jadi Moab. Tapi menjadi Israel. Seperti Rut statusnya menjadi seperti orang Israel. Atau menjadi satu dengan Israel karena Boas. Bukan karena Rut yang bekerja. Ya, Tuhan juga akan memurnikan gerejanya dari pengaruh agamawi. Seperti Tuhan akhirnya membawa Lot dari Zoar, dari tempat tidak berarti ke gunung. Saya harapkan kita semua di sini udah bergantung sama kasih Tuhan, kita di gunung. Kita sudah dimurnikan dan jangan lagi mau dinodai oleh agamawi. Kita di situ. Kita sudah di situ. Tetaplah di situ. Kau diberkati di tempat yang terhormat. Bukan di arah kehancuran seperti Sodom. Ya? Jadi kelihatannya bedanya, kita cerita mengenai Sodom. Sebetulnya adalah cerita dan dibedakan apa yang terjadi pada orang yang menerima kasih Tuhan seperti Abraham. Orang yang sudah menerima Tuhan tapi masih tercampur agamawi seperti Lot. Dan orang-orang agamawi seperti istri Lot. Yang sudah melihat banyak hal tapi menolak kasih Tuhan. Karena percaya pada agamawinya. Lebih percaya pada agamawinya. Dan orang-orang Sodom yang selalu bergantung sama agamawi. Dan keturunan dari Lot yang kecampur. Ini semua adalah wujud dari masa sekarang. Yang ditulis di Kejadian di hari awal. Tidak pernah berubah. Tuhan tetap adalah kasih. Manusianya yang sering masuk ke agamawi. Tapi gereja pun akan Tuhan murnikan. Lot pun akan Tuhan bawa ke gunung. Karena dia. Ya, sekian. Habis ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan setelah perjamuan kudus nanti biar Rosma yang berdoa untuk banyak hal. Karena banyak ada yang ulang tahun dan lain-lain. Ya. Mari kita rayakan perjamuan kudus. Ya, jadi dari kita tahu kita semua udah yang ada, kalau enggak ya nggak apa-apa, roti dan anggur. Ya. Jadi di 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama, ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian di ayat 25 dilanjutkan. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Mari kita merayakan ya cawan ini. Kita minum bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau selalu ingin mengingatkan kami bahwa kami akan kasih-Mu ya Tuhan, dan supaya kami ya Tuhan untuk terus ingat dan tinggal di dalam kasih-Mu. Supaya kami bisa terus ya Tuhan berada bersama dengan Kau, dan itulah di tempat yang Kau sediakan, di gunung, di tempat yang tinggi, di tempat yang aman, di tempat di mana Kau berada, di tempat yang indah, yang nyaman, karena kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan semua yang mendengarkan firman ini ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membuka mata kami semua dan membawa kami semua ke dalam kasih-Mu. Supaya kami bisa terus setia ke dalam kasih-Mu dan terus tinggal di dalam kasih-Mu. Dan diberkati seperti Engkau memberkati Abraham yang menerima kasih-Mu. Dan itulah kehendak-Mu karena Engkau tidak pernah berubah. Engkau mengasihi, Engkau memberkati, dan Engkau akan melindungi orang yang menerima kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Rosma yang berdoa untuk lain-lain ya. Amen. Ini hari ini Sodom dan Gomora adalah satu cerita yang sangat beda ya dari sering kita dengar. Gereja dengar is all about LGBT, but it's not. Okay, all about God's love and His plan for us yang mau terima kasihnya. Hari kemarin ada yang ulang tahun, Stephen. Kita akan doa untuk Stephen. Dani is not feeling well. Dani is having a bit of pain, cramps. Yeah, we pray for her and also for the congregations. Yeah. So, another thing is Yayasan Kami Satu. I'm proud to say this. Yayasan Kami Satu start an online shop. Okay. That is very, very adaptive. Yeah, you adapt to the situations around you. And they start online shops. They're selling coffee, and they're selling masker. They're selling croissant. They sell almost a lot of things. Yeah, and we pray for them because it's something that even at this time when everybody says it's difficult, but they have an idea, creative idea to do something, and because of that, I pray. I know God will bless them through their efforts, yeah, through their innovations and creativities, yeah. So we're gonna pray for them. Let's go. Let's pray. Thank you, Lord, for another year. Thank you, Lord, for Stephen who celebrated his birthday this week, Lord. We know that your grace, your love, your provisions, your blessings is always upon him. And as he go through this year, another blessed year in his life, he will experience you more and more and more each day in his daily lives, in his personal lives, that you will reveal yourself more than ever before. But most of all, Lord, that wherever he is, in whatever situations he is always blessed because your blessings, your goodness follows him. We also pray, Lord, for Dani, who is not feeling well. She's having chest pains on her left side, Lord. The cramps, oh Lord, at certain positions when she's in. I pray, Lord, that you are her healer. You are her healing, Lord. I pray for Dani, this very moment that you heal her, touch her, wherever she feels uncomfortable, wherever she feels hurt, she feels the pain, Lord. Touch her and let her have a quick recovery, Lord. That by next week, Lord, she will be up again, her old happy self, Lord, enjoying the lives that you have for her. And Lord, we thank you, Lord, for the healing that you're giving Dani, Lord, this very moment, because you love her and you are the one that has great plans and plans to bless her, plans to bless her in her lives, not only spiritually, but physically too. We just thank you, Lord, for the blessings, and thank you, Lord, for the healing upon Dani in Jesus' name. We also pray for all the congregations, Lord, wherever they are, whatever situations they are in whatever seasons their lives are in. We know that you are with them. May it be a dry season, may it be a new season, may it be a seasons where they're just hibernating, Lord, whatever it is, Lord, you are there with them. Your blessings never stop. In any seasons, Lord, there is always new blessings. In every season they are in, the challenges and the days they are in, Lord, they are always, the blessings of you, Lord, always flows.
because you care, you provide, you watch over them, because they are apple of your eyes, Lord. And I just pray that for all our congregation, their well-being, Lord, that keep them healthy, keep them strong, but most of all, let them experience the mountain experience, Lord, the Mount Zion experience with you, that they will always be in the mountain together with you. In every situations that they are in, they know that their God will take care of them, their God will provide, their God will cover, their God will protect, their God will bless them, Lord, because you love them. We also pray, Lord, for Yayasan Kami Satu, who started an online shop, Lord. I just pray with their creativities and their innovations, Lord, I just pray, Lord, that they have this idea, and that the idea will become a blessing to them, Lord, that you bless them. How they're going to do it, it will be a learning curve, Lord, for them. But your blessing is always with them, Lord. And Lord, for each and every one of us, we thank you, Lord, that we are not in the valley. We are in the mountain, the Mount of Zion with Jesus together, knowing that everything that we need, every situation we are in, yet you are with us, that you will bring us through, that you are always blessing us, covering us, protecting us, bringing us into goodness, bringing us into greatness, because you are an awesome God. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday, everybody.